Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Saat ini saya panen temulawak, lur. Temulawak itu seperti ini. Dan ini yang sudah dibersihkan seperti ini. Ini harganya di tingkat petani Rp1.000 keadaan gelondong. Kalau kering 5.000 6.000. Nanti ini dipasah diiris gitu. Jadi petani pon-pon. Ini berserta porang juga, tapi porangnya kita tunda panen, temunya saja kita panen karena ini sudah usia 2 musim atau 2 tahun. Jadi temu itu seperti ini, lor. Ini temulawak. Nah, kegunaan temulawak ini untuk bahan jamu-jamuan. Untuk jamu yang umum untuk jamu lah. Jadi ada bir temulawak. Biasanya untuk menambah nafsu makan. Dan ini juga ripah seperti halnya porang. Jadi kalau musimnya kemarau ya ripah. Ini yang musim lalu jadi ngelembosi seperti ini. Ini musim lalu dia hancur jadi kompos dan akan dimakan oleh si tunas baru. Hampir sama dengan porang lah pola kerja, pola hidupnya itu. Cuma ini berkembang biak lewat tunas-tunasnya. Tunas-tunas seperti ini. Yang sudah dibersihkan ini calon tunas generasi mendatang. Dan ini kalau khusus temulawak ini kalau kalau dipanen seperti ini habis, maka harus nanami lagi yang tunas atau rimpang baru atau entiknya ini. Temulawak ini masih satu keluarga dengan kunyit, masih keluar satu keluarga dengan jenis temu-temuan. Temu itu yang ada di sini saja yang saya sebutkan itu ada temu mangga yang seperti mangga kueni itu baunya, atau juga disebut temu rujak. Terus ada temu hitam atau temu ireng. Temu ireng itu biasanya kalau dulu untuk jamoni sapi, jamoni wedhus gitu. Dan juga anak kecil yang makannya susah itu biasanya dicekoki temu ireng. Karena mungkin untuk menetralisir racun yang ada di usus ataupun mungkin kremi atau apa ya, jamur-jamur yang ada di usus itu mati gitu. Terus nafsu makannya dan cacing-cacing mati. Dan juga ada temu glenyeh. Temu glenyeh itu yang biasa liar di hutan dan harganya cenderung paling murah sendiri. Baunya seperti kunyit tapi dia besar. Dan juga ada temu giring. Kalau temu giring itu baunya sedap dan dia cenderung berkembangnya lewat rimpang. Jadi rimpangnya banyak dan biasanya untuk kosmetik atau untuk bedak. Dulu ada bedak Viva Kadutan itu kelihatannya lebih banyak dari temu. Dulur sebangsa setanah air, sebagai petani semua harus ditanam karena untuk menanam hal semacam ini memang kalau dari segi hasil Rp1.000 itu ya minim lah. Tetapi kalau musim kemarau seperti ini, istilahnya ini tanaman sela atau tanaman hiburan. Jadi kebetulan ini setiap satu kotak gitu pinggirnya saya kasih temu ini.
dan juga sente atau gendruk atau apa jenenge kuwi, talas itu saya juga tanam. Jadi porang itu bagusnya ditanam dengan berbagai macam tumbuhan lain gitu. Itu yang nanti biar ada hasilnya ceperane gitu. Karena untuk harga porang saat ini kurang jos, karena cuma antara 2.000 sampai 3.000, bahkan di tingkat petani enggak sampai 2.500. Tetap semangat saudara-saudaraku. Kalau yang ini kunyit lur, ini kunyit. Kalau kunyit seperti ini, dan kalau kunyit ukurannya kecil. Kalau harga hampir sama lah, 1.500 sampai 2.000 keadaan gelondong basah untuk kunyit. Bulan 8 seperti ini memang saatnya musim kemarau. 8, 9, 10 itu saatnya untuk panen empon-empon atau panen bahan jamu, baik itu kunyit, jahe, kencur, atau jenis temu-temuan ataupun bangklai. Jadi bulan-bulan seperti ini memang saatnya panen empon-empon. Dan memang kalau empon-empon itu harganya cenderung kalau kebutuhan stok di gudang farmasi sana kosong, itu biasanya yang mahal. Dan siklusnya biasanya kalau komoditi katakanlah jenis temu A sekarang mahal, untuk tahun depan cenderung murah. Jadi naik turun seperti itu, termasuk kunci juga. Dan empon-empon biasanya kegunaannya satu untuk bahan jamu, farmasi, bumbu masak, dan juga biasanya untuk sesaji, tulak balak lah, untuk upacara-upacara adat. Terutama saya melihatnya untuk adat Jawa, untuk tulak balak masih sering menggunakan media empon-empon, termasuk bumbu masak dan juga kunyit, kunyit hitam dan sebagainya. Jadi untuk kegunaan termasuk ketika ritual-ritual mantenan, pengantin seperti itu, ritual gitanan dan ritual lahiran biasanya. Lahiran biasanya tetap menggunakan empon-empon ini. Walaupun mungkin sebagian orang sudah tidak menggunakan, tapi di daerah-daerah tertentu atau di daerah pedalaman, daerah pedesaan masih lestari mengembangkan budaya-budaya tradisional. Dan untuk empon-empon sendiri memang cenderung pasarnya itu stabil lah. Pasarnya stabil, cuma harganya cenderung terjangkau atau murah. Masih di kisaran kalau empon-empon itu kisaran antara 1.000 sampai katakanlah paling mahal paling 6.000-an dengan segala komoditi yang ada. Karena jarang sekali untuk empon-empon ini khusus diplotkan untuk budidaya khusus empon-empon, jarang. Biasanya untuk tanaman sela dan di tempat-tempat yang tidak terlalu subur atau nggak produktif seperti itu. Dan ini cocok sekali dicampur sari dengan porang atau tumbang sari dengan porang, dan untuk hasilnya pun ya lumayan lah, karena walaupun cuma Rp1.000, kalau tonasenya banyak juga lumayan. Kalau ingin lebih menghasilkan lagi, biasanya diiris dijual dalam keadaan kering. Kalau untuk kegiatan ibu-ibu di rumah seperti itu. Mungkin ke depan juga akan saya sampaikan konten tentang
empon-empon juga. Jadi dulur-dulur sebangsa setanah air tetap semangat, walaupun katakanlah sekarang ini khususnya porang harganya lesu, empon-empon masih ada jalan. Dan untuk pasarnya sendiri cenderung stabil. Dan kalau saya boleh kasih saran, kalau tanam pohon-pohon jangan diplotkan satu jenis saja. Kalau bisa ya seperti ini ada kunyit, ada temulawak, temu giring, temu glenyeh, dan juga temu ireng, dan juga banggle. Ini dalam satu lokasi, karena kami sudah terbiasa kalau bulan 8, 9 itu kan sepi gawe atau pekerjaan jarang, panenan sudah nggak ada. Biasanya yang kita panen adalah empon-empon ini. Dulur-dulur sebangsa setanah air, dengan semangat juang 45 di bulan Agustus ini, tetap di jalur petani, karena walau bagaimana bertani adalah profesi, bertani adalah seni, dan bertani itu adalah hidup, dan hidup menghidupi lewat bertani. Dulur-dulur sebangsa setanah air, bukan saatnya mengeluh lagi. Ini di tengah terik matahari yang panas seperti ini, ganco lur. Jadi kita masih melakukan ganco untuk kalau kita ketemu temulawak ya temulawak, ketemu kunyit ya kunyit, nanti sambil dipilah-pilah ketika penggalian. Dan untungnya kalau bekas digali ini adalah, kalau orang Jawa bilangnya ladon. Jadi bekasnya ini seperti digancor rata, jadi tanahnya akan gembur lagi. Dan ke depan masih bisa ditanami jagung. Jagung beserta sela-selanya masih ada empon-emponnya, nggak ada masalah. Jadi untuk tanaman semusim juga masih tetap kita tanam. Jadi dulur-dulur, untuk tanam empon-empon ini nggak terlalu sulit lah, nggak terlalu sulit, karena sebutnya dikowakno cemplung lemah gitu aja, dia akan cenderung gampang hidupnya. Dan untuk berkelanjutan biasanya dengan seperti ini, nanti yang kecil-kecil atau rimpang yang kecil itu biasanya patah-patah gitu, kita ambil dan kita tanam lagi untuk berkelanjutan. Untuk yang siap produksi ya kita jual seperti itu, biar berkelanjutan lur, tetap semangat. Ini kita panen juga kunyit, jadi kunyit dan temulawak. Kalau kunyit ukurannya cenderung kecil, jadi beda jauh antara kunyit dan temulawak untuk dari segi ukurannya. Kalau temulawak cenderung gede lah. Jadi perbandingannya, kalau temulawak segini, kalau kunyit segini. Jadi beda jauh. Kedua-duanya sangat menghasilkan. Dan kemarin waktu musim corona itu wedang temulawak dan kunyit ini sangat luar biasa. Menurut informasi bisa mencegah corona katanya gitu. Dan permintaan untuk temulawak dan kunyit waktu musim corona luar biasa, dan jahe waktu itu. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat untuk petani. Tetap semangat, Dirgahayu Indonesiaku yang ke-77, dan dengan tetap semangat 45, semangat juang petani, walaupun harganya kurang jos, tetap semangat dan insya Allah berkah.
Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.